Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugni Gazianar Rahman dari jurusan Teknik Elektro kelas D angkatan 2024. Ketemu lagi bersama saya di tugas Kalkulus 2, yang dibimbing oleh Bu Ratu, ya, Bu Ratu. Dan di sini ada tugas baru lagi yang diberikan, yaitu soal persamaan diferensial karakteristik. Ini dia tugas yang diberikan. Ada 4 dan saya akan memberikan apa ya, langkah-langkahnya, bagaimana cara pekerjaannya gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut langsung saja ke nomor yang pertama. Kita langsung saja ke nomor yang pertama. Eh, Y aksen pangkat 3 dikurang 4Y pangkat Y aksen 2 ditambah Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0. Oke. Nah, yang langkah pertama itu Y-nya ini dijadiin akar. Akar itu R lah. Jadi Y Y aksen 3 itu jadi R3, Y aksen 2 itu jadi R2, 4-nya jangan lupa. Kemudian yang eh, kemudian yang ini oke. Lalu kemudian yang Y aksen itu R. Nah, sedangkan 6Y yang 6Y saja itu Y-nya itu adalah satu di sini ya. Nah, dan umumnya ya sebagai koefisien. Nah, lalu kemudian kita hitung karena yang dikali satu jadi kurang lebih sama aja. Lalu lanjut. Nah, kemudian ini tuh kita mencari apa ya? Kandidat akar. Kandidat akar dari R-nya lah. Gimana caranya supaya dia bisa menghasilkan nol. Nah, di sini saya dapat eh, R-nya itu 2. Nah, jadi yang 2 ini kita substitusikan kita ingin ke persamaan yang ini. Kita substitusikan 2-nya ke sini. Nah, ya gitu ya, teman-teman ya. Lalu kita tinggal masukkan, kemudian seperti ini. Jadi 2 pangkat 3 itu 8, dikurang 4 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. 2 kali 4 kali 4 sama dengan 16. Lalu 2 tambah 6. Jadi 8 kurang 16 tambah 2 plus 6. Jadi 8 tambah 8 itu sama dengan 0. Nah, karena udah sama nih, berarti akarnya udah ketemu nih. Jadi akar 2 adalah ini apa namanya? Adalah eh, kandidat akar. Nah, kemudian kita gunakan metode Horner. 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 Nah, di metode Horner ini eh, di sini kan ada tiga apa ya, ada pangkat R pangkat 3, R pangkat 2, R dan konstanta yaitu 6. Nah, itu kita masukin kita buat seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, lalu eh, R3-nya itu adalah 1, R pangkat 3-nya 1, R pangkat 2-nya itu adalah min 4, kemudian R-nya adalah 1 dan eh, konstantanya adalah 6. Nah, dua ini berasal dua ini ya. Dua ini teman-teman. Ini berasal dari sini. Berasal dari sini. Kemudian, nah, cara menghitungnya itu pertama yang paling kiri yaitu R3-nya itu langsung turun aja teman-teman. Langsung turun ke bawah. Nah, setelah itu ini yang bagian sini akarnya ini kita kalikan satu, lalu satunya itu kita ke sini, masukin ke sebelah sini. Nah, lalu yang min 4 ini kita tambahkan, kita jumlahkan ya teman-teman. Kita jumlahkan jadi min 2. Lalu min 2 lagi kita eh, kita kalikan, lalu kita masukkan ke sini. Jadi min 4, 1 ditambah min 4 sama dengan min 3. Lalu kemudian lanjut lagi, kita kalikan, jadi min 6, min sama min 6 jadi 0. Kemudian lanjut,
Nah, setelah metode Horner ini, pangkat yang tadinya pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, nah itu mereka tuh bakalan apa ya, berkurang lah, bakalan berkurang menjadi yang ini itu jadi yang ini jadi R2, yang ini jadi R, dan yang ini jadi K. Nah, seperti ini sini. R2-nya adalah 1, jadi R pangkat 2. Lalu kemudian eh, yang R doang itu jadi min 2, jadi min 2 R. Kemudian ini ada konstanta, jadi konstantanya masuk ke 3, min 3. Nah, lalu kemudian di apa ya namanya faktorkan lah kalau nggak salah. Eh, yang di sini tuh sebentar kita ganti nama. Nah, yang ini tuh mana lagi? Boleh bilang. Nah, yang ini itu eh, penjumlahan berapa tambah berapa supaya hasilnya min 2. Lalu yang ini berapa kali berapa supaya hasilnya min 3. Nah, pertambahan min 3 tambah plus 1 itu hasilnya min 2. Nah, min 3 dikali 1 itu min 3. Jadi seperti ini ya. Jadinya kemudian ini diturunin jadi R3. Jadi R sama dengan 3, kemudian R plus 1 diubah ruasnya lah, jadi R sama dengan min 1. Nah, ini R2 sama R3 nya itu maksudnya adalah eh, R2 dan R3 nya itu maksudnya adalah akar, teman, akar yang di sini. Kemudian baru kita masukkan ke hasilnya, teman-teman. Seperti ini ya, teman-teman. Ini namanya format penulisannya lah, penulisan hasilnya. Jadi C1E pang C1E 2X. Jadi formatnya gini. Y Y sama dengan Y C1 E pangkat pangkat R1 R1 ditambah nah, nggak kayak C2 eksponen tadi E eksponen R2 ditambah C3 eksponen R3. Nah, gitu ya, teman ya. Ini ada X kalau nggak salah. Seperti ini, jadi nanti ekspon R1, R1-nya 2, jadi 2X. Ini R2-nya adalah 3, teman-teman. Berarti 3X, dan R3-nya adalah min 1, jadi min X. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, kita cari persamaan diferensial karakteristik Y aksen 3 ditambah 3 Y aksen 2 dikurang 4 Y aksen dikurang 12. Ini harusnya ada Y atau enggak sih? Nggak tahu deh. Oke. Nah, kita masukin cara yang tadi ya, teman-teman ya. Tinggal kita uh, substitusikan yang Y aksen 3 itu R3. Ini karena nggak ada Y ya sebenarnya. Kan sebenarnya nggak ada, mungkin langsung 12 lah. Berarti langsung pakai yang bawah ini ya, teman-teman ya. Sama teman, Y aksen 3 berarti R3, Y aksen 2 berarti R2. Di sini ada koefisiennya 3 berarti tambah 3. Terus kemudian ini ada Y aksen berarti R. Kemudian koefisien min 4 berarti min 4 R. Yang di sini ada koefisien berarti min 12 dengan 0 ya. Oke, kemudian lanjut kita cari apa ya? Kandidat akar namanya. Nah, di sini saya dapat 2 ya, teman. 2 sebagai kandidat akarnya. Ini R1 ya, teman. Aduh, nggak kelihatan lagi. Kita pen R1 dan kandidat akar.
akarnya itu 2. Nah, kita coba, kita 2 pangkat 3 itu 8, 3 kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 3 12, 4 kali 2 8, terus min 12 kita hitung jadi sama dengan 0 ya. Ini udah sama, jadi tinggal kita masukin ke warnet kita ya. Yang ini tuh ke bawah, yang ini kali ini, isi ininya ke atas 23 tambah 25, terus yang 2 ini kali 5 jadi ini 5 kali 2 10, terus min 4 tambah 10 tambah dengan 6, kemudian ini dikali 2 kali 6 itu 12, 2 kali 6 itu 12, terus min 12 tambah 12 sama dengan 0. Nah, lanjut seperti yang tadi saya bilang, kalau di sini kan R3, R2, R sama konstanta. Nah, ini R3 itu bakalan turun teman-teman, jadi R2, yang tadi R3 jadi R2, yang R2 jadi R, yang R1 jadi konstanta, seperti dua ini teman-teman. Ini R2 nya ini, nah, terus yang ini R2, 1 ini R2, 5 ini R, yang 6 ini konstanta. Oke teman-teman ya, R2 nya 1, 5 nya itu R, dan 6 nya adalah konstanta. Kita cari jumlah apa, penjumlahan mana yang bisa menghasilkan 5, kemudian perkalian berapa kali berapa supaya dapat plus 6. 3 tambah 2 jadi 5, 3 kali 2 sama dengan 6. Oke, jadi tinggal kita pindah ruas, jadi ini min 3, ini jadi 2. Ini apa ya, ini akar kedua, ini akar ketiga. Nah, baru kita masukin teman-teman seperti ini, pakai rumus tadi ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita lanjut ke nomor 3 teman-teman. Oke, yang ketiga caranya masih sama teman-teman ya kayak tadi. Nah, ini y-nya nggak ada, jadi kita coret aja. Nah, dah. Ini kita pakai yang bawahnya. Sama aja ya teman-teman. Y pangkat Y aksen 3 itu R3, Y aksen 2 itu R2. Ini ada koefisiennya min 5, jadi dimasukin 5 min 5 R R kuadrat. Kemudian 8 Y aksen jadi plus 8R dikurang 4. Oke teman-teman, lanjut. Nah, kita masukin apa ya, kandidatnya 2, kita hitung-hitung, kita substitusikan yang R nya itu jadi 2, kita hitung hasilnya ada 0, kemudian kita ke hornet lagi seperti biasa. Ini R ya teman-teman ya, maksudnya ini R, nah agak acak-acakan ini yang nulisnya. Terus satu turun, kali 1 biasa, 2 min 5 tambah 2 min 3, min 3 kali 2 min 6, 8 tambah min 6, 8 kurang 2, 8 kurang 2 itu 2, terus dikali lagi, 2 nya 2 kali 2, 2 kali 2 4, habis. Nah, seperti biasa ini R2, ini R2, ini R, dan ini konstantanya. Oke, R2 nya itu 1, R nya itu min 3, ini 2, penjumlahan berapa tambah berapa supaya masih ke min 3, berapa kali berapa supaya menghasilkan plus 2. Nah, min 2 ditambah min 1 itu hasilnya min 3, kemudian min 2 kali 1 itu sama dengan 2 plus 2 teman-teman ya. Ini min 2, kita pindah ruas jadi 2, pindah ruas jadi 1. Nah, di sini ada yang agak beda teman-teman nih. Nah, karena akar pertama dan akar kedua sama-sama bernilai 2 seperti ini nih. Nah, kita menggunakan apa ya, kayak penyederhanaan lah gitu ya, kayak dikeluarin gitu. Cuman itu ada formatnya teman-teman. Jadi formatnya itu C1 ditambah C2 C2X dalam kurungnya teman, jangan lupa yang kurung ini eksponen pangkat ya Rx nya yang samanya. Dah gini doang teman-teman ya. Ntar kalau misalnya ada 3 nih, misalnya ada 3 variabel
3 variabel berarti nanti jadi tambah nih C3 X kuadrat. Nah, kalau misalnya ada 4 berarti C4 X pangkat 3. Nah, gitulah ceritanya, gitulah formatnya teman-teman. R, ini R, X. Nah, dan juga saya kasih tahu juga nggak harus C1, C2, C3, C4, bisa jadi mulai itu dari C2, C3, atau mulai dari C3 gitu. Nah, tetap urutannya gini, pokoknya yang pertamanya ini nggak ada X-nya. Nah, urutan keduanya baru ada X, terus X kuadrat, baru X kubik, gitu teman-teman ya. Nah, gini, ini rumusnya gini, ini C1E pangkat C1 eksponen pangkat 2X tambah C2 eksponen pangkat 2X, ini kan sama, jadi C1 tambah C2X, ya jangan lupa ya teman-teman, terus eksponen pangkat 2X tambah C3E eksponen pangkat X tuh teman, kalian ini beda sendiri jadi ya dikeluarin sendiri. Langsung kita ke yang keempat teman-teman ya. Caranya, langkahnya sama semua. Nah, karena yang tadi itu tiga-tiga semua, dan sekarang kita apa ya? Y aksen 2. Sebelum-sebelumnya kan Y aksen 3 lah. Nah, kita masukin semuanya. Kita substitusiin. Y aksen 2 itu R2. Y aksen itu min 8R. Min 8 Y aksen itu min 8R. Kemudian 5Y itu Y-nya itu adalah 1, teman-teman. 15. R untuk 8 plus 5 sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari langkah selanjutnya, kita cari kandidatnya teman-teman. Nah, biasanya tuh ya, kandidatnya itu kalau nggak antara satu, dua, antara satu atau dua teman-teman. Nah, kali ini tiga teman-teman. Ya, kalian bisa coba-coba. Ini sebenarnya nggak ada apa ya, nggak pasti satu atau dua teman-teman ya. Bisa tiga, bisa empat, ya ada kemungkinan gitu teman-teman ya. Jadi istilahnya ya, kalau mau mau benar kayak gini gitu, nebak-nebak teman-teman ya, nebak-nebak kayak ibu, ya kira-kira aja satu benar atau enggak, kalau enggak kita ganti dua benar atau enggak, tiga kalau benar ya udah tinggal kita masukin tiga, tiga pangkat dua itu 9, 8 kali 3 itu 24, ini 15, 9 kurang 24 itu min 15, tambah 15 dengan 0, 0, 0. Nah, baru kalau oh iya, kalau misal saya kasih tahu juga, kalau misalnya ini nggak sama, berarti belum bisa lanjut teman-teman ya. Pokoknya kalau bisa sama berarti benar, kalau nggak bisa sama berarti ya udah nggak bisa lanjut. Nah, baru kita ke Hornernya, metode Horner. Nah, satu turun, terus yang 3 kali 1, 1 kali 3, terus 1, 5, 15, 3 kali minimal min 15 dan gitu. Kemudian, nah ini kan R2 berarti jadi R1. Jadi R biasa ya. R-nya min 5. R R R biasa maksudnya. Dan ini konstantanya teman-teman ya. Nah, maksudnya gini, ini konstantanya. Nah, ini karena min 5 berarti pindah ke kanan jadi R5. Kemudian baru dimasukin, karena ini cuma ada dua ya, Y aksen 2 berarti ininya cuma ada dua juga gitu teman-teman ya. Oke, begitu. Terima kasih sudah menonton tugas saya, cara pengajaran tugas saya mengenai apa ya, tur uh, persamaan diferensial karakteristik. Sekian dari saya. Apabila ada yang salah kata atau yang kurang dipahami bisa diulangi kembali. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Apabila tidak ada apa ya, kurang jelas, ya saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.